Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Marwati Esos MA. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator, Elma Mahdia dengan NPM 212308070, dan ada Kamilah dengan NPM 212308078, dan ada Mariati 212308082, Mas Ria 212308033, Maulida 212308083, dan yang terakhir Misbah 212308085. Setelah perkenalan diri tadi, marilah kita simak bersama penjelasan dari teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Adapun poin-poin pembahasannya, yang pertama ada pengertian komunikasi pembangunan, yang kedua ada prinsip-prinsip dan tujuan komunikasi pembangunan, yang ketiga ada pengertian teknologi informasi pembangunan, yang keempat peranan teknologi informasi dalam pembangunan, dan yang terakhir ada dampak teknologi informasi terhadap pembangunan. Pengertian komunikasi dalam pembangunan. Komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara yang sedang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi. Prinsip-prinsip dan tujuan komunikasi pembangunan. Tujuan komunikasi pembangunan adalah mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan diperlukan agar rakyatnya mempunyai kadar huruf serta pendapatan dan sosial ekonomi yang rendah lebih dapat terangkat taraf hidupnya. Prinsip-prinsip: 1. Penggunaan. 2. Pendekatan. 3. Melokalisasi pesan bagi kepentingan masyarakat. 4. Pemanfaatan saluran tradisional. 5. Pengenalan para pemimpin. 6. Mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan. 7. Menciptakan dan dibina mekanisme. 3. Pengertian teknologi informasi pembangunan. Teknologi informasi adalah istilah yang menunjukkan semua bentuk dari teknologi yang digunakan untuk membuat, menyimpan, menukar, dan menggunakan informasi dalam segala wujudnya, baik data bisnis, suara, perbincangan, gambar, film, presentasi multimedia, dan lainnya. 4. Peranan teknologi informasi dalam pembangunan. Bidang pendidikan, hadirnya teknologi informasi komunikasi serta perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh atau e-learning menggunakan media internet untuk menghubungkan antara peserta didik dengan pendidiknya. Melihat dengan peserta didik secara online, melihat jadwal pelajaran, menyiapkan berkas tugas yang diberikan pendidik, dan sebagainya. Bidang transportasi dengan sistem komputer, pilot dapat mengatur pengendali pesawat, menentukan posisi pesawat, menghitung ketinggian, mengatur kecepatan, mengetahui bahan bakar, bahkan mendeteksi secara dini keadaan cuaca yang dapat membahayakan pesawat terbang. Dengan bantuan internet, untuk pemesanan tiket baik pesawat, kapal, dan lain-lain. Sekarang juga lebih mudah dengan banyak platform yang sudah tersedia seperti Traveloka dan e-platform. 5. Dampak teknologi informasi dalam pembangunan. Dampak positif. Yang pertama, meningkatkan akses informasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat, dan mendukung keputusan yang lebih baik. Yang kedua, efisiensi proses bisnis, membantu mengurangi waktu dan biaya produksi. Yang ketiga, peningkatan produktivitas, penggunaan perangkat lunak, dan alat kerja yang canggih. Yang keempat, inovasi dalam berbagai faktor seperti pembelajaran online. Dampak negatif. Yang pertama, kesenjangan digital, yaitu tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama. Kedua, kerentanan terhadap keamanan. Semakin canggihnya teknologi informasi, semakin besar pula risiko keamanan. Yang ketiga, pengangguran akibat otomatisasi implementasi teknologi berlebihan.
Setelah mendengarkan penjelasan materi tadi, kesimpulannya, komunikasi pembangunan adalah merupakan hal terpenting dalam pembangunan dan tidak bisa disepelekan. Teknologi informasi dapat membantu segala jenis bisnis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, pengambilan keputusan manajerial dengan cepat dan tepat, dan kerjasama organisasi bisnis. Terima kasih. A few moments later.